Shalom saudaraku, selamat tahun baru tahun 2023. Dan ketika saya merekam pemberitaan firman Tuhan ini, tahun 2023 baru saja menapaki 23 menit saudaraku. Saya sangat bersemangat untuk melanjutkan pemberitaan firman Tuhan yang waktu itu tahun 2022 akhir kita sedang berbicara mengenai 18 sifat buruk manusia yang akan sangat menonjol menjelang akhir zaman. Nah, sekarang sudah tahun 2023. Tentu saja banyak harapan baru yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Kita ingin mencapai hal-hal yang lebih baik di tahun 2023 ini. Minimal 2 hal. Ya, kita akan mencapai atau mendapati kesehatan kita yang lebih baik, dan kita akan mendapati keadaan ekonomi kita juga lebih baik. Dan satu hal tentu saja yang selalu juga kita sangat harapkan adalah tentu saja keamanan, ya kan? Baik keamanan diri kita, keluarga kita, keamanan bagi gereja kita, dan juga tentu saja secara nasional keamanan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang saudara, kita akan lanjutkan. Sifat buruk kedua yang akan sangat dominan, yang akan sangat kentara menjelang akhir zaman. Apa itu? Adalah menjadi hamba uang. Ya kan? Menjadi hamba uang. Nah, ada banyak orang ketika berbicara mengenai uang ini, langsung pikirannya berpikir, apakah orang Kristen itu tidak boleh kaya? Saudaraku, tidak ada larangan dalam firman Tuhan untuk menjadi kaya. Firman Tuhan mengenai uang yang ada di dalam Alkitab itu adalah untuk mengingatkan kita, untuk memperingati kita, untuk mencegah kita. Jangan sampai oleh karena uang kita lalu meninggalkan Tuhan, atau kita kemudian menjadi hubungannya tidak baik dengan Tuhan. Karena bagaimanapun juga saudaraku, Tuhanlah satu-satunya sumber berkat kita. Oleh karena itu, dasar kenapa kita diingatkan untuk jangan sampai menjadi hamba uang. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan begini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini alasan pertama. Ada alasan keduanya, saudara. Nah, kalau kita baca firman Tuhan ini, Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, dalam segala aspek kehidupan kita. Mau itu kesehatan, keuangan, apalah semuanya yang kita perlukan, yang kita butuhkan sebagai makhluk hidup yang disebut manusia ini. Allah berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kita harus jujur. Ada banyak orang menjadi khawatir hidupnya oleh karena uang, saudaraku. Ya, orang lebih gampang atau lebih cepat menjadi khawatir kalau tidak punya uang. Dan dia tidak khawatir kalau hubungannya dengan Allah itu rusak. Ya kan? Orang kalau hubungan dengan Tuhan tidak baik, biasa-biasa saja. Tapi kalau masalah uang, gelisah saudaraku. Panik, ketakutan. Ya, ketika ada kebutuhan sejumlah uang, dan uang itu tidak ada, timbul kepanikan, timbul kecemasan, macam-macam pikiran timbul. Kalau sudah seperti itu, pertanyaannya, di manakah Tuhan di dalam hidupmu? Sedangkan Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi engkau ketika terganggu keuanganmu, engkau begitu panik, engkau gelisah, engkau tidak tenang. Engkau hidup tanpa Tuhan kalau sudah seperti itu. Engkau sungguh-sungguh tidak percaya dengan firman Tuhan ini, di mana Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau,
dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kadang-kadang masalah ekonomi itu menjadi ruwet, menjadi rumit, atau kita mengalami kekurangan juga karena ulah kita sendiri. Maka di dalam Ibrani 13 ayat 5 ini disampaikan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi jangan kita membelanjakan kebutuhan, atau kita jangan membelanjakan uang itu, atau kita jangan membelanjakan sesuatu melampaui kapasitas kemampuan kita, saudara. Kalau kita sampai harus berhutang, itu artinya kita sudah membelanjakan sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Itu salah satu ciri-cirinya. Ketika kita mau berhutang, itu kita sudah menempatkan posisi keuangan kita itu jadi tidak berimbang lagi, saudara. Tidak lagi kita melakukan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kemudian di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, di sana firman Tuhan bilang begini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi uang itu dapat membuat orang menyimpang dari iman dan juga menyiksa diri orang itu dengan berbagai-bagai duka. Kalau kita terlalu mengandalkan uang, bisa jadi kita akan mengalami kesulitan-kesulitan yang dikatakan oleh firman Tuhan ini sebagai berbagai-bagai duka. Yang tadinya kita harus bersuka cita, kita damai sejahtera saja, oleh karena masalah uang ini, kita masuk kepada keadaan di mana kita harus mengalami berbagai-bagai duka. Belum lagi yang lebih fatal adalah menyimpang dari iman. Kalau kita sudah merasa uanglah yang menjadi penentu masa depan, uanglah yang dapat memberikan engkau kelangsungan hidup, uanglah yang dapat memberikan keamanan bagi hidupmu, atau uanglah segala-galanya untuk menyelesaikan segala pergumulanmu. Ini kan menyimpang dari iman. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi suasana kebatinanmu, engkau merasa tidak secure, tidak aman kalau uang itu terganggu. Jadi andalanmu itu adalah uang, bukan lagi Tuhan. Jadi ada banyak orang menjelang akhir zaman itu akan melakukan segala sesuatu demi untuk uang. Boleh saudara amati. Ya, banyak sekali pelanggaran dilakukan manusia hanya karena uang, saudara. Ya, bahkan sampai terjadi pembunuhan hanya karena uang. Banyak perkara kejahatan yang terjadi dengan unsur uang itu, saudara. Maka dikatakan oleh 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jangan kita berpikir terlalu jauh di tempat keramaian, saudara. Di dalam gereja pun bisa terjadi kejahatan oleh karena cinta uang itu. Kolekte penyimpangan, persepuluhan penyimpangan, saudara. Ya, jangan kita munafik. Hati-hati, Tuhan melihat segala perbuatanmu mengenai uang itu. Tuhan sudah katakan di dalam Ibrani 13 ayat 5, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi matamu itu jangan panas. Ya, jangan terpengaruh kalau melihat uang. Langsung gelap mata. Kalau orang bilang langsung hijau, matanya hijau. Ya, kita dituntut Tuhan untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Artinya di situ maksudnya adalah pengendalian diri. Ya, kita jangan terbawa hawa nafsu. Di pikiran kita apa-apa perlu. Di pikiran kita apa-apa butuh.
Tapi kalau kita mau sedikit bersabar dan merenungkan lebih jauh, belum tentu apa yang kita katakan kita sangat perlu, kita sangat butuh, itu betul-betul seperti itu keadaannya. Karena hawa nafsu itu bisa menggoda, membuat kita mengatakan segala sesuatu itu penting, segala sesuatu itu perlu. Akhirnya timbullah dengan cara mengadakan itu dengan cicilan. Ya kan? Kalau kita sudah mencicil berarti kita sudah melampaui daya beli kita, saudara. Jangan bilang saya kan bisa bayar cicilannya setiap bulan. Bukan seperti itu. Kalau kita bicara cukup, bukan karena engkau berhutang, saudara. Ya, engkau cukup itu tanpa ada hutang itu cukup. Kalau kita berhutang, ya, kemudian engkau memang dapat dengan lancar membayarnya, itu akan menggoda engkau untuk melakukan hal yang sama. Dan suatu ketika, tanpa disadari engkau bisa terjerat. Nah, ketika itu terjadi, maka yang dikatakan 1 Timotius 6 ayat 10 itu berlaku. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi, kita harus betul-betul dapat menguasai uang itu. Kita semua membutuhkan uang untuk keperluan kehidupan kita. Tetapi kita harus punya hikmat di dalam pemanfaatan uang itu. Ada Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Ada hati manusia yang selalu ingin mengacaukan segala aturan Tuhan itu. Jadi kita harus mengendalikan hati kita, perasaan kita, emosi kita untuk ditundukkan kepada kebenaran firman Tuhan. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini artinya termasuk uang, saudaraku. Engkau pasti akan dicukupkan. Asalkan hatimu itu tidak menggebu-gebu untuk selalu ingin ini dan itu. Engkau dapat mengendalikan dirimu sehingga engkau bisa berkata, cukupkanlah diriku dengan apa yang ada pada diriku. Jangan terpengaruh dengan lingkungan. Melihat teman punya ini, punya itu, kita lalu tergoda, ingin bersaing, atau tidak mau kalah. Tuhan memberkati kita, untuk kita kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang benar, saudara. Kalau engkau menerima banyak uang, dan itu hanya engkau habiskan untuk membelanjakan segala apa yang engkau pandang perlu, artinya engkau hanya memberkati dirimu sendiri. Engkau harus menjadi berkat bagi orang lain. Artinya uang itu betul-betul harus menjadi juga kemuliaan bagi Tuhan. Karena engkau seorang Kristen, ketika engkau membantu orang lain, menolong orang lain dengan uangmu itu, orang lain kan tahu engkau seorang Kristen. Betapa baiknya orang Kristen itu. Kalau orang Kristen baik, berarti Tuhan yang mengajarkan kepada orang Kristen itu juga baik. Sama seperti kalau kita bertemu dengan anak-anak yang berperilaku manis, ya kan? Kita langsung mengingat, wah, anak-anak ini mendapat didikan dari orang tuanya begitu baik, sehingga mereka bisa berpenampilan begitu manis di hadapan kita. Begitu juga dengan penampilan kita di hadapan lingkungan kita. Mereka tahu kita Kristen. Dan kalau perbuatan kita baik, mereka akan tahu bahwa Tuhan yang diimani orang Kristen ini telah mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi, hal yang kedua yang akan sangat menonjol dan dominan menjelang akhir zaman adalah menjadi hamba uang. Hati-hati, saudaraku. Jangan sampai kita menjadi salah satu dari yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kita menjadi hamba uang. Gak ada uang terasa mau mati. Ya. Segala sesuatu yang kita pikirkan itu hanya dapat diselesaikan kalau ada uang yang cukup. Ya. Yang kita rasakan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, saudara, kita sudah menjadi hamba uang. Karena kita merasa tanpa uang kita tidak bisa melakukan segala sesuatu lagi. Dan itu sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Bahwa Allah berfirman,
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau saudara merasa uang yang menjadi solusi untuk setiap apa yang menjadi pergumulan hidupmu, itu adalah merupakan ciri-ciri engkau telah menjadi hamba uang. Kau tidak lagi mengandalkan Allah dengan sepenuhnya. Allah itu cemburu. Allah mau dia menjadi satu-satunya yang diandalkan manusia. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang dapat menyaingi. Jadi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebablah dia, sebab Tuhanlah yang akan menjadi solusimu. Bagiku cukup Yesus Kristus. Begitu saudara. Ya kan? Asal ada Yesus di dalam hati dan pikiranku, maka segala apa yang menjadi pergumulan kita, itu pasti akan ada jalan keluarnya. Yesus satu-satunya yang harus menjadi solusi. Yesus satu-satunya yang menjadi kekuatan kita. Yesus satu-satunya yang menjadi jawaban kita. Bukan uang, saudara. Ya, uang itu nanti Tuhan Yesus yang atur. Tapi engkau jangan sampai merasa hidupmu tergantung betul-betul dengan uang. Tidak ada uang serasa sesak napas. Tidak ada uang seolah gelisah. Tidak ada uang seolah tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Kalau seperti itu, bagaimana Tuhan jadinya di dalam hati kita? Bukankah uang itu kemudian sudah menjadi saingannya Tuhan? Kalau Tuhan tidak ada di dalam hatimu, engkau tidak gelisah. Uang gak ada, engkau gelisah. Tuhan tidak dekat dengan engkau tidak takut. Uang tidak dekat denganmu, engkau takut. Jadi saudara, hati-hati. Salah satu sifat yang akan menonjol menjelang akhir zaman adalah manusia menjadi hamba uang. Kiranya memberkati saudara untuk pemberitaan firman Tuhan kali ini, dan saudara, kita akan lanjutkan pemberitaan firman Tuhan yang berikutnya, yaitu sifat ketiga. Ya, sifat ketiga. Apa sifat ketiga itu? Nantikan pemberitaan firman Tuhan kami berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.